Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali di channel Anak dan Remaja bagi Kristus. Pada saat ini kita akan membahas kembali seri karakter Kristus, dan kalau yang lalu kita sudah membahas tentang kepedulian Allah, yaitu Allah yang peduli membuat kita sebagai orang-orang yang menjadi miliknya atau orang-orang yang percaya kepadanya harusnya juga memiliki kepedulian seperti Allah. Maka pada saat ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu kesabaran. Nah, khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini, bagaimana karakter kesabaran Allah atau kesabaran Kristus menjadi contoh bagi kita untuk dapat bersabar menghadapi situasi saat ini. Kesabaran dan ketenangan, lebih kurang seperti itu. Nah, pada saat ini saya mengundang teman yang dulu bersama-sama dengan saya melayani di Bandung pada masa muda kami dan juga kami bersama-sama bertualang di Bandung melayani di dunia pendidikan. Saya menyapa dulu teman yang sudah lama tidak berjumpa ini, yaitu Ibu Yaya. Begitu. Shalom Bu Yaya. Shalom. Selamat datang Apa ya. kabar Bu Lili? Kabar Terima baik, kasih. puji Tuhan. Terima kasih juga ya udah mau hadir di channelnya Anak dan Remaja bagi Kristus ini ya, mau bersama-sama sharing kepada kita. Nah, Bu Yaya melayani di dunia pendidikan, lebih banyak di sekolah untuk dapat mendidik para anak-anak di dalam ini ya, kerohanian dan juga agama. Nah, pada saat ini Bea juga masih terus aktif melayani anak-anak lah seperti itu ya, karena dari dulu memang pelayanan anak seperti itu. Nah, satu hal yang istimewa pada malam hari ini kita berbicara tentang kesabaran, begitu ya Bu ya? Nah, Betul. boleh Bu ya cerita sedikit? Saya juga tahu dari Facebooknya Bu Yaya, dari media sosial yang Bu Yaya punya seperti itu ya, sempat mengalami yang namanya sekarang pandemi atau sempat mengalami COVID seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kesabaran nih, aspeknya banyak ya. Ini kan situasi yang tidak mudah ketika ada orang tua, mungkin para pendidik juga, dan juga bahkan anak-anak yang pernah kena COVID ya. Kira-kira bagaimana kita memberikan penguatan buat mereka yang sekarang sedang juga mengalaminya, dan juga bukan hanya aspek itu tapi aspek lainnya di dalam kesabaran dan ketenangan ini ketika menghadapi mungkin orang tua menghadapi anak yang belajar online di rumah, yang biasanya ini peranannya sebagai orang tua sekarang plus guru juga gitu, dan anak-anak yang mestinya dunianya bermain di luar, sosialisasi dengan teman-teman, sekarang terkurung dalam tanda kutip di rumah untuk dapat menjaga situasi ya, artinya khususnya kesehatan mereka supaya tidak terpapar. Dan masih banyak lagi mungkin orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan juga stres dalam banyak hal seperti itu. Nah, kita akan melihat Bu Yai boleh sharing sedikit, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus ini kan di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 41 itu kan cerita tentang angin ribut, yaitu ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, dalam konteks kesabaran ini atau ketenangan ini, kira-kira bagaimana cara Tuhan Yesus menenangkan murid-murid dan membuat mereka akhirnya untuk belajar bersabar menantikan Tuhan? Boleh sharing sedikit Bu Yaya tentang peristiwa angin ribut ini? Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Silakan Bu Yaya. Oke, terima kasih. Ya, kalau saya bahas ini gitu ya, ya maaf ini saya tidak bisa melihat jauh ke dalam ya, maksudnya dari konteks ini gitu. Cuma karena saya suka bercerita di anak-anak, jadi saya coba ya kaitkan dengan ketika saya bercerita dengan anak-anak. Sebenarnya murid-murid ini boleh dibilang kita tahu bersama bahwa murid-murid ini udah sering kan melewati lokasi yang sama untuk mereka karena mereka itu nelayan gitu. Tapi yang berbeda di sini mungkin mereka juga pernah mengalami yang namanya badai, tapi yang berbeda
di sini kita melihat bahwa mereka ketika menghadapi badai, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Gitu. Ada Tuhan Yesus di dalam kapal atau perahu mereka. Gitu. Nah, yang herannya gitu ya, mereka ya ketakutan. Saya tidak tahu, tidak diceritakan bahwa ketika tidak ada Tuhan Yesus ketakutan apa yang mereka lakukan. Tapi puji Tuhan, ketika mereka ketakutan, mereka mencari Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi yang saya tidak bisa terima itu loh bahasa sayanya gitu. Ketika mereka ketakutan, mereka mengatakan di hadapan Tuhan Yesus, "Guru, kita binasa." Gitu. Nah, bukankah murid-murid ini melihat bagaimana mereka menyaksikan karya yang Tuhan Yesus sudah buat? Ya, salah satunya yang jelas di sini adalah ketika murid-murid menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya dengan hanya 5 roti dan 2 ikan gitu. Nah, tetapi ketika badai itu datang dan ada Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Kita binasa." Jadi di sana itu ada satu ketakutan yang mereka itu tidak melihat ada siapa di dalam itu. Ada Tuhan Yesus yang mampu gitu. Itu yang dialami oleh murid-murid. Saya katakan di sini sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri kita ketika kita menghadapi kesulitan atau permasalahan, terlebih lagi di masa pandemi ini. Kalau tadi Ibu Lili mengatakan saya salah seorang yang pernah mengalami atau apa ya, terdampak dari pandemi ini gitu. Selain saya harus mengajar secara online, itu sesuatu yang belum pernah ya semua juga pasti mengakui belum pernah ya. Terlebih nggak usah orang lain deh, saya aja gitu. Belum pernah harus terpaksa mengajar melalui online gitu ya. Sementara saya guru yang mengajar agama gitu. Agama itu kayaknya kalau cuma sekedar wawasan, sekedar nilai secara tagihan secara angka gitu ya, itu ya beda lah. Kalau agama kan setidak-tidaknya saya mencoba untuk membawa anak-anak mengenal Tuhan. Jadi saya bisa mengamati secara langsung gitu dari keseharian mereka di kelas gitu ya, interaksi mereka dengan temannya. Tapi kalau ini dia sendiri di depan komputer atau di depan gawainya lah gitu ya. Nah, dengan saya ya syukur-syukur kalau ada orang tuanya, tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan mereka tidak memahami, mereka nggak mau bertanya, apalagi saya berhadapan dengan anak kecil gitu. Dan saya tidak menutup kemungkinan juga buat teman-teman yang mengajar di kelas yang lebih besar atau senior itu ya saya tahu itu pasti mengalami kesulitan yang lebih dari saya karena pada umumnya anak-anak kan lebih nurut gitu ya, lebih taat kayak meresponi dengan baik, tapi yang lebih senior tuh biasanya lebih sulit gitu. Kalau saya melihatnya belajar secara jarak jauh ini gitu ya. Kemudian yang kedua saya juga terdampak mengalami dampak yang secara langsung mengenai diri saya, itu bukan yang kedua sih, yang pertama ya. Yang pertama karena saya sakit itu saya terpapar virus corona itu di awal-awal tahun ya, tahun 2020 gitu. Kebetulan waktu itu libur sekolah yang diliburkan karena libur sekolah, lalu masuk dalam kondisi saya sakit, kemudian mengajar secara online itu double impact. Terus sebenarnya triple ya, triple belum lagi suami saya yang seorang pengusaha harus menjalani usahanya di tengah pandemi itu bukan hal yang mudah gitu. Kalau kita nggak sabar gitu ya, tidak menutup kemungkinan saya bisa stres gitu ya, bisa stres, bisa ya stres, saya tidak bilang stres deh, mungkin saya jadi marah-marah mungkin ya, jadi mungkin ya banyak hal lah gitu ya. Kalau kita tidak sabar itu yang terjadi. Dan ya mungkin saya akan men-sharingkan pertama itu adalah ketika saya menghadapi gitu divonis gitu ya, divonis saya kena corona, itu sesuatu yang
luar biasa gitu ya, luar biasa. Saya ingat sekali kenapa saya katakan luar biasa. Kami memberi kabar lah akhirnya kepada keluarga di Jakarta gitu ya, bahwa saya divonis kena virus corona. Wah, yang saya ingat sekali kakak perempuan saya langsung nangis gitu. Karena waktu peristiwa itu di masa awal-awal itu, ya bukan hanya di awal-awal, sekarang ini juga gitu. Banyak orang yang panik. Akhirnya ya maaf, dia harus mengalami kehilangan gitu. Sempat sih kalimat itu dilontarkan kakak perempuan saya, aduh saudara saya cuma sedikit gitu ya. Ya mungkin kakak perempuan saya beranggapan saya kena corona sebentar lagi saya hilang gitu ya, hilang dari hadapannya. Mana ada waktu zaman itu kan yang namanya informasi-informasi tentang bagaimana mengatasi penyakit ini itu belum ada. Webinar-webinar kayaknya belum ada seingat saya. Karena setelah saya sembuh, saya baru rajin mengikuti webinar-webinar dan ternyata ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya ketenangan gitu ya, ketenangan, keluarga juga tenang, malah anak dan suami sering kali menghibur saya gitu. Itu juga membuat ketenangan. Beberapa rekan kerja saya juga tenang, positif thinking. Di situ saya justru bersyukur ketika saya tenang, saya nggak berpikir bahwa wah ini saya akan mati, wah ini saya akan bagaimana gitu. Itu akhirnya membuat saya akhirnya tidak salah di dalam mengambil keputusan ya. Salah satunya saya tidak salah mengambil keputusan cepat-cepat, ayo swab gitu ya. Waktu itu hebohnya swab. Wah, swab itu waktu itu mahal sekali gitu. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali swab bisa berapa banyak negara. Tenang, akhirnya saya melewatinya dengan tenang. Nah, salah satu contoh yang tidak tenang, contoh ya, kalau kita menghadapi situasi dengan tidak tenang, salah satunya saya alami juga, gitu ya. Waktu itu kasih obat ini, ke obat itu, memang yang minta bukan saya, gitu. Banyak orang kirim obat, gitu ya, ke saya. Terima kasih untuk perhatian mereka yang sudah kirim obat dari pihak gereja, dari rekan-rekan gitu, dari saudara-saudara, kirim obat ini ke obat itu gitu ya. Salah satu obat yang saya makan ternyata itu membahayakan saya gitu ya. Setelah saya selidiki, nah itu saya nggak mau sebut obat apa gitu ya. Dan itu akhirnya karena sabar, saya akhirnya berbicara dengan orang yang lebih ahli. Kenapa saya seperti ini? Akhirnya saya menemukan bahwa obat itu tidak cocok dengan saya. Lalu apa kaitannya lagi ya? Kita lanjut aja Bu Lili ya, dengan Silakan. soal belajar. Nah ini juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan hal ini, tidak menutup kemungkinan adalah orang tua yang harus berhadapan dengan anak-anak yang harus belajar di rumah, yang harus didampingi gitu. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru yang mungkin menyaksikan tayangan ini gitu ya. Ini sekali lagi sabar itu sangat diperlukan. Ketenangan itu. Karena dengan sabar gitu ya, otomatis kita akan tenang. Ya, karena kita sabar. Saya tidak membahas tentang definisi sabar dan lain-lain ya. Saya bukan guru bahasa Indonesia ya, ataupun guru bahasa ya. Jadi Bapak Ibu silakan selidiki sabar itu apa. Yang pasti di balik kesabaran itu pasti ada ketenangan. Nah, salah satunya saya memahami betul ketika banyak orang tua yang berteriak gitu ya. Saya pakai istilah berteriak. Harus jadi guru dadakan gitu ya. Tapi sekarang sih sudah tidak dadakan ya Bapak Ibu ya. Sudah 1 tahun lebih, ini di tahun kedua. Saya percaya Bapak Ibu pasti bisa melewatinya karena 1 tahun kemarin sudah lewat gitu ya. Kalau anak tidak bisa mengerjakan gitu ya tugas yang diberikan, ini perlu kesabaran. Jadi harus pelan-pelan. Saya bersyukur gitu ya, saya dulu punya anak yang kecil gitu dulu, sekarang anak saya sudah besar gitu ya. Saya ingat sekali waktu anak ini mengerjakan tugas di sekolah, dari sekolah gitu ya, dibawa pulang, yang bahasa kitanya PR ya gitu, pekerjaan rumah. Dia itu nggak mau gitu ya, nggak mau. Jadi saya pakai teknik dan cara bagaimana supaya anak itu mau mengerjakan gitu ya. Suka saya ajak main, misalnya mainnya salah satunya, ayo mama tidur ya, mama tidur nanti ada bunyi ayam kukuruyuk, kamu udah selesai ya. Jadi pakai teknik-teknik yang membuat mereka bermain tapi kerja gitu. Jadi memang kita butuh kesabaran, kenapa bisa saja anak mah capek, mah tangannya pegel, mah bahannya nggak ada gitu ya.
Ayo, bagaimana caranya? Dan sabarnya lagi, mama, papa, gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya, gitu ya. Bertanya kepada sekolah tentunya, kepada guru, gitu. Nah, kalau yang pasti kita terbuka gitu, terbuka keluhan anak saya bagaimana, kenapa itu bisa dibicarakan sebenarnya. Cuma saya memahami orang tua pasti nggak sabar gitu ya, karena guru ini dihubungi kok susah sekali gitu, karena prosedurnya panjang, harus ke TU dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan sih, sekarang kan ada fasilitas yang bisa chat ya, ngechat langsung ya, baik di Jimit ya, ya. Terus di Zoom juga ada kan untuk ngechat. Kemudian kalau di sekolah tempat saya mengajar itu ada apa namanya Teams, itu bisa ngechat langsung gitu. Nah, saya percaya sekolah yang baik, guru yang baik pasti akan memberikan deadline atau waktu yang cukup bagus gitu ya untuk anak mengerjakan tugas gitu ya. Itu yang pasti ada jeda waktu, nggak mungkin hari ini kasih tugas, hari ini harus kerjakan. Memang ada sih gitu ya. Tugas apa misalnya mengerjakan ulangan. Nah, ulangan itu kan tentunya diberitahu sebelumnya untuk belajar gitu. Makanya belajar dan cara mengerjakannya saya percaya guru tuh nggak main kasih kerjakan ya begini caranya ya, pasti diajarin gitu ya. Kemudian yang kedua juga ketika yang namanya anak-anak belajar, jangankan anak-anak, kita pun ya seringkali kalau baru sekali belajar, 2 kali belajar pasti kayaknya masih lambat gitu. Tapi pasti ada waktu atau cara untuk bisa dikerjakan secara berulang. Kalau salah, setahu saya itu biasanya ada apa toleransi waktu atau toleransi ya waktulah ya, karena bisa diulang nanti. Itu untuk orang tua. Nah, kemudian untuk guru, nah ini saya menegur guru juga ya sekalian ya, enggak menegur sih sebenarnya, menguatkan atau mengingatkan ya, Bapak Ibu guru harap bersabar, perlu kesabaran. Kenapa? Kita jauh dari mereka gitu. Kita tidak bisa mendampingi mereka secara ayo kerja sama-sama. Memang ada di sekolah-sekolah tertentu yang ada time-nya khusus, ada waktunya khusus untuk kita bisa mendampingi anak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan alasannya bukan alasan sih, bisa juga iya gitu ya. Misalnya koneksi internetnya itu. Kemudian lampunya atau listriknya mati, otomatis mati semuanya gitu. Saya pernah punya pengalaman ini loh gitu ya, pengalaman ini sampai 15 saya punya waktu 1 jam mengajar, saya kehilangan koneksi dan lain sebagainya, hanya punya waktu 15 menit. Saya bersyukur, Tuhan baik, bukan berarti Tuhan nggak baik buat Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Murid-murid saya sabar menunggu saya datang gitu ya, karena koneksi internet saya tiba-tiba error, tanpa sengaja saya tidak sadar kalau ternyata kuota internet saya habis gitu. Saya punya rekening yang bisa langsung terkoneksi, tapi karena kuota internet tidak ada, tidak bisa digunakan. Belum lagi saya hanya seorang diri di rumah, masa saya harus teriak-teriak ke tetangga, nggak lucu gitu ya. Belum lagi ya saya tidak tahu dah pengalaman itu, yang pasti di sini ketika saya berbicara ini saya juga karena mungkin saya dikasih kesempatan untuk mengajarkan tentang kesabaran, saya bersyukur murid saya sabar menunggu saya, tidak ada yang hilang satupun murid saya. Atau ada yang terakhir saya pas buka itu chatnya banyak sekali, ibu kemana ini sudah berapa menit lagi gitu ya. Tapi ya akhirnya saya masuk, mereka masih utuh itu, utuh jumlahnya. Biasanya kan udah hilang atau kemana, ini utuh jumlahnya, luar biasa itu. Nah, menghadapi anak-anak, halo Bapak Ibu guru gitu ya, itu juga butuh sabar. Kenapa? Ya kita nggak bisa langsung ngajarin mereka. Misalnya mereka nggak bisa, tuh mereka cari-cari kan, maminya, apalagi mami nggak ada, papinya nggak ada, lagi kerja, tunggu mami malam pulang. Makanya saya sering kali gini, mungkin saya termasuk guru yang
ya maaf, saya nakal mungkin ya di sekolah saya gitu. Seharusnya ulangan tuh harus hari ini juga, tapi saya kasih waktu sampai malam. Malam pun belum dikirimnya gitu. Kenapa belum dikirim? Mami belum pulang. Mami belum pulang kenapa ya? Bisa saja maminya terlambat dan lain sebagainya. Nah itu juga harus sabar. Kenapa kalau kita nggak sabar, anak ini nilainya tidak ada, kosong, ya. Padahal kan kita tidak langsung berjumpa dengan dia. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk berjumpa saat ini, gitu ya, situasi yang lebih parah lagi, gitu keadaannya pandemi ini, gitu ya, itu nggak bisa kita datang, gitu ya, datang untuk tolongin, gitu ya. Paling kita by phone gini lah, gitu ya, pakai jarak jauh, gitu. Mau nggak mau. Dan itu juga udah saya alami Bapak Ibu, saya berani berbicara seperti ini. Itu saya terpaksa pakai bahasa istilah saya terpaksa gitu karena itu di luar jam kerja, di luar jam belajar anak-anak. Mau tak mau saya lakukan. Demi apa? Ya kita kan harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka dalam bentuk tagihan gitu ya. Kalau tagihannya tidak ada, masa saya mau bohong gitu ya, mau kasih angka sendiri itu nggak mungkin. Jadi saya ingat sekali saya dalam perjalanan, puji Tuhan, Tuhan kasih saya kendaraan yang memadai gitu ya. Jadi saya di dalam mobil saya menghubungi anak-anak menghubungi saya. Itu pengalaman yang luar biasa. Sampai hari ini saya masih ingat posisi saya dihubungi anak gitu, saya harus ngajak anak mengerjakan tugas gitu ya, mengambil tagihannya, sampai ya saya bersyukur punya sopir pribadi yaitu suami saya bilang Pak berhenti sebentar karena saya harus mengajari karena takut terganggu koneksi gitu ya, jadi gunakan itu, perlu sabar. Jadi mungkin salah satu kesabaran yang dapat diterapkan di sini adalah untuk guru-guru, untuk pihak sekolah, gitu ya, kasih jeda waktu. Kenapa? Yaitu kita harus memahami bahwa situasi ini bukanlah situasi yang semua kita kita inginkan. Kalau saya terakhir sering, saya ini punya hobi yang unik gitu ya. Walau saya mama, walau saya perempuan, saya suka nonton film yang action gitu ya. Salah satu film perang yang saya suka. Nah, kalau perang, tadi saya di depan bersama Bu Lili sudah menjelaskan, kalau perang itu bisa kita hentikan dengan cara apa? Ya mungkin komunikasi dari dua belah pihak gitu. Yang satu ngalah mungkin atau bikin perjanjian ini dan itu. Kalau sekarang ya pandemi ini kita mau ngapain? Mau berdamai dengan siapa? Mau kompromi dengan siapa? Mau kerjasama dengan siapa supaya pandemi ini berhenti? Kita kerjasama dengan pemerintah, tapi pihak yang lain belum tentu. Jadi ini membuat kita benar-benar harus super sabar. Kesabaran di sini sangat perlu diterapkan, gitu ya, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan di sini, kesabaran itu membuat kita tenang. Ketika kita tenang, maka kita akan bisa berpikir lebih luas, lebih panjang, lebih lama. Kalau kita tiba-tiba mendadak, itu membuat kita akhirnya ya bisa stres. Padahal ketika kita tenang, kita bisa cari solusi. Ini kenapa? Bagaimana? Ini kenapa ini bisa bisnis saya tidak jalan gitu? Apa kira-kira solusinya? Solusinya misalnya, oh saya nggak bisa sekarang jualan kalau secara langsung karena makan di tempat dibatasi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita beralih dengan mungkin bisnis secara online gitu ya. Nah, di situ. Jadi dengan ketenangan kita diam. Kemudian dengan tenang juga, dengan sabar juga, itu yang namanya bentrokan atau pertengkaran berkurang. Kan kita sering melihat selama ini berkurang, ini berkurang, tapi KDRT atau pertengkaran dalam rumah tangga jadi berapa kali lipat terjadi. Itu karena apa? Karena semua kita tidak sabar. Itu kira-kira Bu Lili. Ya. Sekali lagi buat saudara-saudara yang beragama Kristen, Nasrani ya, kita lihat bahwa kita sudah
menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya gitu ya. Dan waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Ya, karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Malah beberapa waktu ini, Bu Lili nambah lagi nih ya, saya menyaksikan ada beberapa orang mengupload gitu ya tentang ayat-ayat Alkitab. Bahwa ini semua udah akan terjadi, semua ini pasti begini. Dia kutip-kutip itu ayat Alkitab. Saya iya setuju ayat Alkitab itu ada betul gitu. Disinilah sebenarnya memperlihatkan kita kepada kita, bukan kita menjadi takut. Wah ini kiamat, ini kiamat. Justru di situ kita melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tahu hari esok. Ya, Tuhan kita berkuasa gitu. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu, saudara, jangan putus asa, tapi kita tetap semangat, kita tetap tenang, sabar. Tuhan pengendali hidup kita. Ya, itu saja Bu Lili. Mungkin ada yang harus saya kurangi atau tambahin? Ya, terima kasih ya Bu Yaya sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa ketika kita belajar tentang kesabaran di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berhenti, kita sih berharap ini segera berhenti ya pandemi ini, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, tetapi kita masih menyaksikan bahwa sampai saat ini kita masih harus sabar. Nah, tadi Bu Yaya menceritakan bagaimana kesabaran ketika beliau sendiri harus berhadapan menerima kenyataan kena COVID. Nah, bagaimana rekan-rekan yang sekarang juga mengalami yang sedang terpapar COVID bisa tetap tenang dan bersabar dan terus mempercayakan semua, memandangnya kepada Tuhan ya, percaya kepada Tuhan seperti tadi murid-murid menghadapi badai di angin ribut ya di kapal itu, dan ketika Tuhan datang dan mengatakan tenanglah gitu ya, ketika tenanglah dan badai itu tenang, murid-murid bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi seperti itu. Tadinya nggak bisa seperti itu ya. Tadi kan Bu Yaya cerita bagaimana ketika dapat kabar itu juga mengagetkan orang-orang yang ada di sekitar ya. Tidak mudah memang, tapi Bu Yaya bisa melewati itu. Dan tadi juga dikatakan bagi yang saudara-saudara kita yang tidak bisa melewati itu dan dipanggil Tuhan, tadi dikatakan Tuhan tahu yang terbaik ya dalam kehidupan kita. Dan tadi disebutkan terus-menerus juga kesabaran itu tidak panik, tenang, dan juga tetap percaya seperti itu. Dan bahkan dijelaskan juga kepada kita bagaimana tugas seorang guru sampai tugas orang tua juga bersabar terhadap anak, dan di tengah-tengah keluarga, konflik-konflik keluarga terjadi karena mungkin saja ada ketidaktenangan, ketidaksabaran menghadapi situasi yang tentunya kita tahu ini tidak mudah ya, tidak mudah, dan kita sebagai pendidik juga menghadapi ketika berhadapan dengan anak-anak situasi-situasi yang tidak mudah. Ini pekerjaannya di luar jam kerja yang biasanya sudah pasti, tiba-tiba harus kerja di waktu yang tidak beraturan, bisa pagi, bisa sore, bisa malam, juga itu dibutuhkan kesabaran. Anak-anak tidak buka kamera juga dibutuhkan kesabaran. Mereka tidak menyaut juga dibutuhkan kesabaran. Jadi lengkap sekali apa yang diceritakan oleh Bu Yaya tadi, bagaimana Bu Yaya sebagai seorang pendidik, tapi juga orang tua, tapi juga yang pernah mengalami kena COVID. Jadi semua pernah dialami seperti itu ya, bahkan internet mati dengan situasi sendirian, terus banyak hal juga yang tadi diceritakan itu membuat kita semua yang menyaksikan tayangan ini boleh belajar bahwa yang dikatakan oleh Bu Yaya ya, saya khusus mengundang Bu Yaya untuk berbicara, sharing kepada kita ini karena beliau mengalami langsung peristiwa dia kena COVID, lalu bagaimana berhadapan dengan anak-anak dan dirinya juga sebagai orang tua dari anaknya di tengah keluarga juga menghadapi persoalan-persoalan itu, bisa tetap men-sharingkan bagaimana kesabaran ini dibutuhkan. Dan ketika ada kesabaran, ketenangan, dan tidak panik, dikatakan seperti itu ya. Saya baca juga di kamus bahwa kata sabar itu juga memberitahukan tentang bisa mengendalikan diri gitu ya Bu ya. Nah, dengan sharing kita hari ini,
ada ingin saya tanyakan kembali kepada Buya. Jadi yang menyaksikan ini bisa melihat bahwa Buya dengan lengkap menceritakan apa yang dialami, dan juga suami seorang pengusaha tidak mudah ketika juga menghadapi usahanya dalam hal ekonomi. Berarti ini kan lengkap banget ya, dalam spiritual, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam ekonomi, dan juga dalam tugasnya sebagai pendidik juga seperti itu, mengalami semuanya itu. Nah, tapi dalam situasi itu Bu Yayat bisa tetap tenang dan sabar ya, tidak panik, dan juga bisa tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, satu hal yang ingin kita tahu, nah ketika menghadapi berbagai situasi ini, tadi kan seperti murid-murid yang menghadapi angin ribut ya, ada Tuhan Yesus di sana. Nah, dalam konteks ketika gue mengalami semuanya ini, selain kesabaran, kita kan bicara tentang sabarnya Tuhan sama kita gitu ya. Nah, kita diminta untuk sabar karena Kristus sendiri sudah bersabar kepada kita tentunya pastinya ya. Bagaimana mengkaitkan konteks kesabaran ini dengan karakter Kristus sendiri, yaitu karakter sabar itu sendiri. Mungkin Bu Yaya bisa share sedikit tentang karakternya Kristus yang sabar ini dalam mungkin dalam kehidupan yang dialami, ataupun kisah-kisah yang diajarkan kepada anak-anak dari Alkitab. Silakan Bu Yaya. Eh, kita tahu bersama ya kalau Tuhan itu seringkali di dalam dia bersama dengan murid-murid, dia bertemu dengan murid-murid yang berulang-ulang gitu tanda kutip mengalami hal yang dimana seakan-akan murid itu tidak percaya kepada Tuhan yang sudah melakukan banyak hal. Kalau melihat hal itu, kalau kita sebenarnya gitu ya, sebenarnya kita pun tidak bedanya dengan murid-murid itu gitu ya. Tapi saya bersyukur sekali dari pengalaman hidup bersama Tuhan gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang membuat saya kalau hanya melihat permasalahan saya gitu ya, pasti saya akan jatuh gitu. Makanya saya senang sekali bagian Alkitab yang mengatakan setiap kali Tuhan itu selalu berkata lihat, maksudnya lihat gitu ya. Lihat siapa? Lihat Tuhan, jangan lihat badainya gitu. Jangan lihat ketakutannya, tapi lihat bagaimana Tuhan yang kita percaya ini Tuhan yang berkuasa. Ya. Yang pasti mungkin ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, mungkin Ibu Yaya ini kenapa berani berkata demikian? Mungkin Ibu Yaya itu udah belajar Alkitab ya, sudah belajar tentang Tuhan Yesus gitu. Nah, saya mau sekali lagi mengingatkan diri saya maupun kita semua ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, gitu ya. Sebenarnya salah satu sisi yang saya pelajari dari itu adalah Tuhan Yesus mau kita belajar dari Dia. Saya mengingatkan anak-anak saya, saya ini Ibu Yaya, saya kan manusia, makanya saya nggak bisa gitu ya. Saya nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Saya suka katakan ke anak murid saya, Tuhan Yesus kan pernah jadi manusia. Dia tahu manusia itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita bikin alasan, saya ini manusia, Tuhan Yesus pernah jadi manusia gitu. Jadi mari kita lagi bersyukur gitu. Kalau kita punya Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, tetapi Tuhan yang pernah jadi manusia, yang tahu ketakutan kita, yang tahu bagaimana kita sakit, yang tahu bagaimana kita sedih, yang tahu bagaimana kita memiliki kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus pernah rasakan itu. Dan saya percaya Tuhan tahu. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, kenapa kita terus masih berada dalam situasi yang tidak enak ini, saya katakan, karena kita tidak tahu Tuhan sedang mengajar apa kepada kita. Karena pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia berkuasa atas hidup kita
Dialah yang menguasai kita, bukan kita yang menguasai Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Berserah kepadanya melalui apa? Doa-doa kita. Untuk kita melihat doa kita, kunci suksesnya adalah sabar. Kembali kepada sabar ya. Oke, Bu Lili, itu Ya. dari saya. Terima kasih. Berarti kalau kita tadi katakan bahwa Kristus sendiri sudah menjadi manusia dan menunjukkan bagaimana ketika kita mengatakan bahwa saya bukan Allah, saya nggak bisa sabar, tapi tadi dijelaskan dengan gamblang bahwa Kristus sendiri juga pernah jadi manusia dan dia sendiri menyaksikan hidup bersama dengan manusia dan bagaimana dia sabar kepada orang-orang yang menolak dia ketika dia melayani di kampungnya sendiri, dan bagaimana ketika dia sabar menghadapi orang banyak yang mengikuti dia sampai mereka mengikuti dia bukan cuma mau mendengar tapi juga mencari makanan secara jasmani. Dia sabar kepada murid-muridnya, ada yang menyangkalnya, ada yang bahkan mengkhianatinya, seperti itu ya. Nah, berbicara tentang kesabaran Kristus yang luar biasa yang melayani di dalam dunia, pernah jadi manusia dan juga mengalami banyak apa yang dialami oleh manusia, bahkan melebihi manusia ya. Dia mengalami penolakan. Dia pernah juga mengalami ketika dikhianati, penderitaan, dikhianati dan juga ditinggalkan, disangkal, dan bahkan yang lebih parah lagi dia menderita di atas kayu salib, mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, bagi kita yang sekarang mengalami apa yang sedang kita alami di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, khususnya ketika kita mengalami seperti yang tadi Bu Yaya katakan, ketika harus berhadapan dengan duka cita kan orang yang dikasihi meninggal, percayalah bahwa mereka yang sudah percaya Kristus sudah bersama-sama dengan Tuhan. Itu iman kita. Dan saya juga melayani beberapa orang yang kena COVID ini juga, akhirnya mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, karena orang yang kami kasihi itu kami tahu kemana dia pergi ya, berjumpa dengan Tuhan. Dan bagi yang sedang mengalami dan mereka disembuhkan, mereka bisa menyaksikan seperti Bu Yaya tadi, bagaimana Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sudah sabar kepada kita, itu juga yang membuat kita tuh harus bersabar menghadapi situasi ini. Dan bagi yang merasa anak-anak ya, anak-anak dan remaja, atau mungkin kita yang sudah nggak sabar di rumah aja gitu ya, pengennya melanglang buana atau pergi, bersabarlah sedikit lagi. Memang kita tidak tahu waktunya kapan akan selesai, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya. Dan tadi Bu Yaya mengatakan apa sih yang kita pelajari dari ini? Mungkin salah satunya adalah Tuhan mengajar kita, bukan cuman kita loh di kota Jakarta ini atau di Bu Yaya sekarang di Palembang ya, tetapi juga seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang kita alami saat ini. Tapi mari kita melihat hal-hal yang positif dari semua hal ini, yang kemarin saya bicarakan dengan anak-anak itu ya, yang anak-anak muda yang melayani, bagaimana mereka jadi kreatif dan bagaimana kita jadi tahu tentang banyak hal, dan kita belajar untuk lebih sabar dan mengendalikan diri. Anak-anak juga bisa mengendalikan diri, dia wisuda dengan cara Zoom dan sebagainya yang tidak terpikirkan, dan seluruh dunia karena kendaraan yang tidak terlalu padat lalu lalang, jadi ada yang mengatakan jadi bersih udaranya dan sebagainya. Jadi marilah dengan mengendalikan diri dan tenang, kita bisa melihat hal-hal positif yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan kan lebih dahulu sudah sabar kepada kita. Bayangkan bahwa kita sendiri itu kalau dihitung-hitung ya, Tuhan sudah sabar ketika kita marah-marah, ketika kita mungkin melakukan banyak hal yang menyakiti dia, kita melakukan dosa dan sebagainya, tapi Tuhan sabar mencari kita dan membawa kita kembali. Nah, saat ini tidak mudah ya mengatakan untuk sabar, dan kita semua mengalami itu semua. Dan Bu Yaya sudah menyaksikan bagaimana situasi-situasi itu sudah dialami semua dan tetap sabar. Terima kasih Bu Yaya untuk sharingnya yang luar biasa tentang
tentang kesabaran, dan ini tema ini timbul dari sebuah pergumulan Bu Yaya, dan kebetulan kita sedang dalam pembelajaran seri karakter Kristus ya, dan hari ini kita kembali belajar tentang kesabarannya Tuhan kepada kita, dan akhirnya membuat kita pun harusnya menjadi orang-orang yang sabar. Di dalam kesabaran, sekali lagi tadi dikatakan ada ketenangan, dan juga pastinya kita bisa mengatasi segala situasi ini dengan sabar dan tenang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tidak mudah, tetapi mari kita tetap bersemangat untuk tetap menjalani hari-hari kita yang tidak mudah ini semua. Tetaplah bersabar, tetaplah tenang, karena Tuhan punya cara dan waktunya untuk meredahkan badai ini. Kapan itu, di mana Tuhan, mungkin pertanyaan itu timbul lagi, tetapi percayalah segala sesuatu Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kita alami, dan mari kita bersama-sama tetap tenang, karena di dalam ketenangan itulah kekuatan kita ada. Dan dengan sukacita imun kita bertambah ya Bu ya. Sukacita imun kita bertambah, hati yang gembira imun kita bertambah, dengan mengendalikan diri dan tenang imun kita juga bertambah. Kalau kita panik kata Bu ya tadi, maka malah drop kita ya Bu ya. Tapi kalau kita tetap sukacita, tetap tenang dan tetap sabar, maka imun kita juga akan semakin meningkat. Dan saya juga terakhir menyaksikan bagaimana teman-teman yang kena COVID, tapi juga harus kehilangan bersamaan dengan itu orang-orang yang dikasihi. Saya punya teman yang kehilangan orang tua, dan dia COVID. Kehilangan adik, dia juga pas COVID. Kehilangan istri, dia juga pas COVID, seperti itu. Dan tidak mudah ya, tidak bisa menyaksikan pemakaman dari orang-orang yang dikasihi. Tapi luar biasanya mereka bangkit lagi, bahkan sekarang mereka bisa menyaksikan itu, kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang sekarang yang kena dan juga menghadapi masalah itu. Jadi kita saling menguatkan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Mari kita tetap tenang dan bersabar karena ada Kristus. Terima kasih Bu Yaya, Tuhan memberkati sharingnya pada hari ini ya. Dan terima kasih bersedia untuk hadir. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Bu Yaya ini dulu dalam pelayanan anak ini punya kreativitas yang luar biasa dalam bermain boneka. Saya ingat sekali setiap pelayanan itu sangat luar biasa ya, pandai memainkan boneka. Next kapan-kapan kita bisa mengundang Bu Yaya kembali untuk bercerita kreatif ya dalam panggung boneka ini gitu ya. Ini cuman ini aja flashback aja, dilewatin sedikit mungkin untuk buat penasaran seperti itu. Yang mungkin nanti next supaya kita sabar menunggu waktu untuk bicara. Boleh diinin sedikit, dilewatin sedikit tuh anak. Anak saya ya, di mana nih anak saya? Karena bintang tamunya tadi ya, dilewatin sedikit untuk iya. Kamu namanya siapa? Nanti kita ketemu ya di dalam tema yang lainnya. Sabar ya, kita menanti untuk next berikutnya. Kalau nanti Bu Yaya sudah punya waktu dan bersedia untuk bersama-sama dengan kita kembali menghibur kita. Dan ini adalah penguatan yang luar biasa. Terima kasih Bu Yaya. Thank you. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa. Tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dah. Bapak Ibu, sampai berjumpa di channel Anak dan Remaja berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dah semuanya.